Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sampai berita ke Nabi Allah. SAW bahwa anandanya bersama suaminya sudah hijrah ke Habasyah. Nah, ini jemaah rahmatullah ibadah seorang Utsman bin Affan, keikhlasan Utsman bin Affan dan tak meninggalkan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, agar Allah menguji siapakah di antara kita yang paling kuat takwanya. Alhamdulillah, Allah yang telah menjadikan dan memfaradulkan as-salata was-siyam, yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu Ramadan. Semoga Allah berikan keberkahan bulan Sya'ban dan Allah hadirkan dalam bulan Ramadan sebagai tamu yang agung dan mulia yang dinantikan oleh orang-orang yang bertakwa. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda yang begitu sungguh beribadah bulan Sya'ban sebagai tanda kegembiraan menanti bulan Ramadan. Para sahabat yang 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa agar mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami hingga bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia pada kesempatan yang mulia ini. Kita di rumah Allah yang amat sangat mulia ini akan berkisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkisah tentang sahabat-sahabatnya dalam menjalankan ibadah untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan bahwa malaikat malu kepadanya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan jemaah rahmati Allah disebutkan dalam kisah tentang hijrahnya. Maka disebutkan dalam riwayat Qatadah, awwalu man hajara ila Allah bi ahli Utsman bin Affan. Orang yang berhijrah bersama keluarganya. Hijrah para sahabat. Tapi istimewanya apa? Hijrah Utsman bin Affan bersama keluarganya. Jadi kata keluarga ini menjadikan hijrah Utsman hijrah yang istimewa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks inilah maka disebutkan bahwa kata perawi, kata Qatadah, sami'tu an-Nadhr bin Anas yaqul, sami'tu Abu Hamzah yani Anas radhiyallahu anhu yaqul, kharaja Utsman bin Affan wa ma'ahu imra'atuhu Raqiyah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan keluar rumahnya untuk berhijrah ke Habasyah bersama istrinya. Siapa istrinya? Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa abta'a ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabar. Mereka sudah pergi lama, belum sampai berita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anandanya bersama suaminya sudah hijrah ke Habasyah. Nah, ini jemaah rahmatullah ibadah seorang Utsman bin Affan, keikhlasan Utsman bin Affan dan tak meninggalkan keluarganya. Oleh karena itu belumlah sempurna ibadah kita
Kalau salat kita tak kita sertakan keluarga kita. Kalau ibadah kita, tahajud kita tak kita sertakan keluarga kita, anak-anak kita. Hadirkan kita ke masjid sementara anak-anak kita entah ke mana. Jadikan kita Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam ibadah, sertakan keluarga kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Tak cukup menjaga diri tanpa keluarga dari api neraka, karena neraka itu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad, dijaga oleh malaikat yang kasar. Sengaja Allah ciptakan seperti itu. Jadi oleh karena itu bila kita hadirkan keluarga. Indahnya hidup dan ahli ibadah bersama keluarganya. Itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam hadir, beliau ada cucu-cucunya. Ada Hasan, ada Husain. Jadi inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka mengawali ceramah kita tadi, kita bacakan satu ayat. Ayatnya apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wahai Nabi, ajaklah keluargamu untuk bersalat. Nabi sudah pasti, keluarga juga begitu, tapi ajaklah keluarga untuk bersalat. Setelah kita ajak bagaimana? Wastabir 'alaiha. Tak cukup sabar, tapi istabir, di atas sabar. Yo, di Umi bangun, enggak juga bangun. Bersabar. Di atasnya lagi. Nah, ayo salat, masih mutar-mutar, sabar lagi. Di atas sabar. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, az-ziyadah fil mabna, ziyadah fil ma'na. As-sabar itu satu makna. Istabir di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Karena Allah tahu mengajak keluarga itu taklah mudah. Kita tahajud mudah, berat juga. Tapi mengajak keluarga bertahajud lebih berat lagi. Jadi oleh karena itu wastabir alaih. Lalu Allah mengatakan pentingnya ibadah ini, pentingnya salat ini, pentingnya yang lain itu, la nas'aluka rizqan, kami tidak pohon kepadamu rezeki. Artinya jangan sampai usaha kerjamu itu melalaikan fokus ibadah kepada Allah. Lalaikan kamu untuk mengajak anak-anakmu. Teleponlah anakmu. Nah, sudah salat belum? Bunda, sudah salat belum? Teleponlah mereka. Itulah nama orang yang istabir alaiha. Jangan biarkan mereka itu terlalai dalam kehidupan. Ya, jadi oleh karena itu bahagialah orang kalau pertama dia telepon anaknya, makan penting, tapi mungkin dia nak udah salat belum? Habis itu baru udah makan belum? Karena kalau yang salat itu makanan rohani dan makan adalah kebutuhan jasmani. Dahulukan rohani, kemudian baru tanyakan yang jasmani. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu di penghujung itu semua Allah mengatakan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Jadi kami yang memberikan rezeki kepadamu dan akibat kesudahan, akibat kesuksesan, akibat kebahagiaan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Takwalah yang menghantarkan kepada kebahagiaan. Jadi oleh karena itu itulah Utsman bin Affan, beliau datang meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah, dirinya dan keluarganya. Keluarganya itu adalah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi belum tahu kalau Utsman, kalau anandanya Ruqayyah sudah hijrah ke Habasyah.
Sampai ada orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqadamat imra'atun min Quraisy, orang perempuan Quraisy datang kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, qara'aitu khatanaka wa ma'u imra'atuh. Saya melihat menantumu tadi, bersamanya ada keluarganya. Saya melihat menantu, bersamanya ada keluarganya. Maka Nabi bertanya, ala ayyi halin ra'aitihima, dalam kondisi apa mereka hendak kemana, bagaimana kondisinya? Qalat ra'aitu qad hamila imra'atahu ala himarin min hadhihi al-madinah wa huwa yasuqa. Saya lihat tadi Utsman itu dengan apa, himar, dengan keledainya, beliau bawa bersama keluarganya. Beliau sedang membawanya, menuntunnya dari kota Mekah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, sahibuhuma Allah, semoga Allah menyertainya, semoga Allah mendampinginya. Bayangkan Nabi, oleh-oleh yang terbaik yang beliau berikan kepada menantunya, yang beliau berikan kepada anaknya apa? Doa kepada Allah, sahibahumullah, semoga Allah mendampinginya. Anak-anak sudah pergi berangkat musafir ke negeri yang jauh, tak sanggup kita mendampinginya. Siapa yang mendampingi mereka? Sahibahumullah, Allah yang mendampingi perjalanan keduanya. Masya Allah. Begitulah Nabi SAW. Apalagi beliau memberikan penghargaan kepada Utsman. Kata beliau, inna Utsmana awwalu man hajara bi ahlihi ba'da Lutin alaihi salam. Ini Utsman, kata beliau, orang yang pertama hijrah bersama keluarganya setelah Nabiullah Lut alaihi salam. Nabi Lut kan hijrah dengan keluarganya. Yang kedua Utsman bin Affan. Jadi penghargaan, ya, pujian diberikan kepada Utsman bin Affan. Jadi oleh karena itu kita akan jarang memberikan penghargaan kepada menantu kita, kepada anak kita, kepada istri kita. Walaupun hanya sekedar kata-kata, tidak mesti hadiah, walaupun sekedar kata-kata. Coba lihat Nabi SAW, ya, beliau memberikan apresiasi penghargaan kepada Utsman. Inna Utsmana, kata Nabi, Utsman adalah awwaluman hajara bi ahli, orang yang pertama hijrah dengan keluarganya setelah ba'da Lut alaihi salam. Jadi di sini jemaah rahmatullah, ada beberapa hal yang penting mungkin kita berikan catatan. Pertama adalah seorang Utsman bin Affan selalu memperhatikan keluarganya dalam muqimnya, dalam safarnya, di Mekkahnya sampai ke Habasyahnya. Tentu tidak mesti kita bawa kemana-mana, tapi walaupun mereka ada di mana, tapi hubungan suami istri tetap melekat. Mereka laksana berada dalam perahu yang sama, sedang menuju satu tujuan yang sama pula, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi oleh karena itu, kenangan-kenangan berkeluarga, keluarga Nabi dengan Khadijatul Kubra, keluarga Utsman dengan Ruqayyah, keluarga yang dicontohkan hingga sekarang. Kisah ini hadir karena kebahagiaan keluarga mereka. Akankah kisah kita dengan keluarga akan menjadi contoh bagi keluarga setelah kita? Itu contoh yang baik, atau sebaliknya, mereka mengatakan, saya lihat bapak itu Masya Allah, contoh bagi orang lain. Setelah pun kita sudah tiada, tapi catatan indah masih disimpan oleh mereka, contoh bagi anak-anak mereka dalam mengarungi hidup dan berkeluarga. Itulah Utsman bin Affan bersama Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Utsman, apa kalau kita ceritakan Utsman, apa yang terpikir? Tentu dermawannya, ya kan? Kekayaannya, infaknya. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Orang kalau ke Mekah, ke Madinah mesti membaca waqaf Utsman bin Affan. Ternyata bukan hanya itu.
Utsman orang yang bahagia dalam keluarganya. Jadi jemaah dirahmati Allah, kita mungkin kaya harta kita, mungkin kaya ilmu kita, tambah lagi kita kaya bersama keluarga kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ternyata beliau lebih mengedepankan akhiratnya ketimbang dunianya. Bayangkan beliau tinggalkan harta bendanya, beliau hijrah ke Habasyah. Tentu jemaah rahmat Allah, kalau kita lihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammuha, farraqallahu alaihi amrahu." Orang yang hidup keinginannya, tujuan hidupnya sekedar dunia, maka Allah cerai-beraikan urusannya. Apa yang diinginkan tak sampai. Orang yang hidupnya urusannya hanya dunia, dan Allah akan cerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia yang dia cari tidak akan datang kecuali apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Sekian Allah tulis, hanya sekian. Jadi kalau hamhu dunia, keinginan dunia semata, walaupun bagaimana, tidak akan datang kecuali sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah rahmati Allah, wa man kana al-akhiratu niyatah. Orang yang niatnya akhirat, dia bekerja niatnya akhirat, niatnya ibadah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang apabila akhirat niatnya, jama'alahu amrahu, Allah kumpulkan urusan kebahagiaannya, dunia akhiratnya Allah himpunkan kepada dia. Hidupnya bahagia, dengan keluarganya sentosa, dengan masyarakatnya bahagia. Ketika dia meninggal dunia, dihantarkan oleh orang dengan meneteskan air mata menghadap Allah dengan senyumannya. Surga sudah menantinya. Jama'alahu amrahu, Allah kumpulkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan di hadapan matanya serba kecukupan. Dia merasa cukup hidupnya, merasa cukup kehidupannya, merasa cukup rezekinya. Sedangkan orang yang hidupnya karena dunia, maka dia selalu merasa fakir, merasa miskin. Tapi orang yang hidupnya karena akhirat, Allah jadikan kaya di hadapan matanya, di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa huwa raghimah, diberikan dunia oleh Allah sementara dia tidak mencarinya. Dia biasa aja, alhamdulillah tentu. Tetapi begitulah orang yang hammuhu, yang niatnya dunia tak akan sampai kecuali sesuai dengan ketentuan. Tapi orang yang niatnya akhirat, Allah berikan dunia dan akhirat kedua-duanya. Jadi itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai beliau meninggal dunia, Utsman tetap orang kaya. Betul ya? Tetap orang kaya. Tidak ada cerita Utsman akhirnya menjadi miskin. Tidak ada cerita itu. Tidak ada cerita Utsman karena banyak infak sedekahnya, akhirnya tetap kaya, akhirnya tetap bahagia, tetap orang yang dikenal dermawanannya. Masya Allah. Semoga kita bagi orang yang kaya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Kalau kita tidak punya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi itu. Jadi ada contohnya dalam kehidupan. Jadi yang hebat itu, mereka hebat pada masanya dan contoh setelahnya. Hebat pada masanya, infak, sedekah, ibadah pada masanya. Dan sekarang masih hebat, masih menjadi contoh kehidupan bagi orang setelahnya. Alangkah indah kalau kita sudah tiada, orang masih menyebut nama kita. Coba lihat Bapak itu, bagaimana sedekahnya, bagaimana indah dengan keluarganya. Walaupun kita sudah tiada, tapi contoh teladan masih diikuti oleh orang lain. Makanya dalam agama Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang memberikan contoh yang baik, maka Allah berikan pahala kepadanya, dan pahala orang yang mencontohkannya, Allah berikan pahala kepadanya. Jadi hidupkan kita sebagai orang yang dicontoh oleh orang lain.
dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dalam Ramadan kita. Bagaimana cara puasa kita, bagaimana cara belanja untuk berbuka. Orang lain kalau mau belanja, lihatlah bapak itu bagaimana cara belanjanya. Kita contoh cara belanja. Kalau mau sahur, sahurlah seperti bapak itu. Kita menjadi contoh. Dan setiap orang yang mencontohkan kita, pahala kita. Dia punya pahala, tapi juga Allah berikan pahala kepada kita. Kenapa? Kita diberikan pahala karena telah mencontohkan. Karena mencontohkan sama dengan mengajarkan orang lain. Kita ke masjid. Orang datang ke masjid gara-gara lihat kita. Pahala enggak kita? Pahala. Kenapa? Karena kita telah mengajarkan orang lain bagaimana datang ke masjid tepat pada waktunya. Kita enggak mengatakan, lihat saya. Enggak. Dengan datangnya kita, itulah sebagai pembelajaran bagi orang lain. Betapa orang bersedekah karena kita bersedekah. Betapa banyak orang yang salat karena kita salat. Betapa baik orang dengan keluarganya karena kita baik dengan keluarga. Datang ke rumah kita bertamu, lihat, Masya Allah indah kali keluarga ini ya. Mereka senang melihat keluarga kita. Akhirnya apa? Kayaknya bagus ya kayak itu ya. Oh iya bang. Akhirnya kita menjadi contoh dalam kehidupan mereka. Utsman bin Affan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jadi kalau bicara Utsman bin Affan dalam konteks ini ya, konteks bagaimana Utsman menghadirkan keluarga dalam semua langkah kehidupannya, termasuk beliau hijrah meninggal Mekah menuju kota Habasyah. Nah, sekarang jemaah rahmatullah, hijrahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, ada contoh lain lagi. Contoh lain lagi bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhraja Ibnu Sa'ad an Ali radhiyallahu anhu qala lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati fil hijrati amarani an aqsim ba'dahu hatta uaddi wada'i kanat indahu linnas. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada Madinah, beliau sampaikan kepada Ali, wahai Ali, ini semua titipan orang. Nabi dititipkan oleh orang, seakan-akan Nabi bank pada waktunya, dititipkan amanah orang, harta orang dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu nanti bagi dulu. Semua titipan orang ini kembalikan dulu. Nanti kamu baru hijrah. Seakan-akan begitu. Jadi kamu bagi dulu. Ini semua milik orang itu. Walidha kana yusammi al-amin, karena itu disebut dengan al-amin. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa aqamtu thalathan. Maka kata Ali, setelah Nabi hijrah, Ali tetap berada di Mekah 3 hari lamanya. Beliau kembalikan titipan-titipan orang lain yang dititipkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Orang-orang di Mekah begitu senang kepada Nabi. Secara personal mereka senang kepada Nabi. Mereka begitu dekat dengan Nabi. Mereka begitu percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Harta-harta mereka yang mahal harganya itu dititipkan, disimpankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya kita hidup menjadi tempat orang berkonsultasi, tempat orang berdiskusi, tempat orang menyampaikan keluh kesahnya. Kita hanya bilang Masya Allah, Subhanallah, itu saja orang senang. Jadi Nabi SAW tempat orang menyampaikan berbagai macam perihal kehidupannya. Jadi Ali bin Abi Thalib dan rahmati Allah tetap berada di kota Mekah 3 hari lamanya. Fakuntu azhar ma taghayyabtu yawman wahidan. Berada di Mekah, tidak pernah beliau meninggalkan Mekah, sehingga beliau sudah menyampaikan semua yang dititipkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lain pelajarannya yang ada pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau hijrah ke kota Madinah setelah beliau menyampaikan semua apa yang menjadi wada'ah, titipan
orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah beliau keterpautan dengan masyarakatnya, dengan orang-orang yang di sekitarnya. Artinya beliau beribadah kepada Allah lewat hijrah, tetapi juga bermuamalah dengan manusia, menyampaikan semua wadiahnya kepada mereka. Karena belum sempurnalah kita ibadah kepada Allah kalau belum bagus muamalah kita kepada sesama manusia. Tanda orang yang baik ibadahnya, bagus muamalahnya. Tanda orang yang baik salatnya, baik sikapnya. Tanda orang yang baik puasanya, bagus kedermawanannya. Jadi ibadah yang vertikal ditunjukkan dalam hubungan yang horizontal. Jadi oleh karena itu jemaah hadirin, untuk kita mengukur kita sendiri, ukurlah dalam muamalah kita. Dan muamalah itu yang dilihat oleh orang. Kalau kita berpuasa, Allah yang lihat. Tapi muamalah manusia yang lihat. Jadi oleh karena itu hijrah Ali radhiyallahu anhu menggabungkan antara ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan baiknya hubungan horizontal kepada sesama manusia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Wahai manusia, sesungguhnya aku jadikan kalian daripada berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berpuak-puak, agar kalian saling mengenal, saling berinteraksi, saling bekerja sama. Karena manusia tak bisa hidup tanpa orang lain. Kita ada untuk saling membantu. Orang lain ada untuk membantu kita. Jadi itulah inti substansi kehidupan manusia. Maka dalam agama kita, kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, perintahnya apa? Perintahnya untuk berbagi. Ya, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berbagilah dengan infak yang kau miliki. Allah berikan ganjaran akan berbagi itu. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Allah berikan ganjaran berbagi itu. Hubungan yang dua hal inilah yang dikumpulkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam konteks hijrah. Jadi oleh karena itu momen Ramadan, momen hijrah kita dari orang yang tidak rajin menjadi orang yang rajin, daripada perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Kalau ada sesuatu yang salah, kepada taubat. Kita harus menjadi orang yang hari ini mesti lebih baik dari kemarin. Itulah makna hijrah secara ma'nawiyah. Maka ada pepatah mengatakan, man kana yawmu mithla amfi fahuwa maghbun. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada peningkatan kualitasnya, maka orang yang tertipu. Wa man kana yawmu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, itu orang yang jauh rahmat. Wa man kana yawmu khairan min amsihi fahuwa rabih. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Salat sunatnya lebih baik, sedekahnya lebih banyak, senyumnya lebih banyak, harmonisnya lebih banyak. Inilah orang-orang yang rabih. Jadi tanda orang yang beriman, semakin hari hidupnya semakin meningkat kualitasnya. Jadi jamaah rahmatullah, sebagai penutup, ada sebuah hadis Nabi SAW. Hadis itu Nabi mengatakan, man aradallahu bi'abdin khairan yasta'miluh. Apabila Allah inginkan hamba baik, seorang hamba yang baik, Allah akan menggunakannya. Allah tidak akan mengabaikannya. Maka tanya sahabat, wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Maksudnya apa? Maka Nabi mengatakan, yuwaffiquhu ila amalil khairi qabla mautih. Allah memberikan taufik hidayah kepadanya untuk berbuat kebaikan
di ujung-ujung dia hendak meninggalkan alam yang fana ini. Di ujung-ujung dia hendak meninggalkan alam yang fana ini, dia pada puncak dan puncak kebaikan, puncak sedekahnya, puncak ibadahnya, puncak tahajudnya. Di puncak itu semua Allah panggilkan namanya, ya. Allah panggilkan namanya untuk kembali kepadanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil namanya. Orang kalau dipanggil Allah senang tak? Senang. Yang memanggil penciptanya, panggilan yang membahagiakan, panggilan yang menenteramkan, panggilan yang dirindukan. Demikian dan terima kasih. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا.